Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nah, torang balik lagi di bincang-bincang santai di Gobek Production tentunya di podcast Babasal. Tapi ini malam torang berada di rumahnya orang, so bukan di kafe, torang berada di rumahnya orang. Salah satu bisa dibilang anak muda yang menurut saya anak muda yang potensial, kemudian banyak ide-ide yang dia buat itu dapat berdampak buat kemajuan daerah. Torang bicara, torang ulas nanti sabantar panjang lebar. Kakak Iqbal Mustatim. Mantap. Seberapa kali torang ketemu ini? Banyak kali. Banyak kali. Mau di radio, mau di mana tetap ketemu terus. Ini saja mendadak kena kasih tahu saya. Ada di mana tadi? Tadi teromongkan. Oh, ada mungkin. Nah, ini Kakak Iqbal, saya lihat sebelum torang masuk ke perbincangan yang serius tentunya. Bagaimana kabarin? Karena saya lihat ini kemarin dari Makassar, dari mana itu? Makassar liburan. Oh, Liburan. cemik foto buka kemarin Pak. Cemik Pak. Tidak juga. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Cuman saya lihat memang waktu saya lewat di Tosca ramai sekali. Momennya kan. Oh, setiap tahun lagi. Iya, momennya wisuda. Itu yang ditunggu-tunggu memang. Iya, itu bisa mengalahkan wedding beberapa wedding. Satu kali acara atau kali wisuda mengalahkan bisa beberapa wedding. Wih, ngeri. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini sebelum turun masuk ke tema-tema yang sedikit serius, ini mau tanya, Tosca Cinema Picture ini sudah lama atau Dari tahun Tosca ini berdiri tahun 2015. 2015? Nih, Berarti seberapa tahun itu? 10 tahun, satu abad. Satu abad. Kalau 10 tahun apa dia? 10 tahun satu Dekade. satu dekade. 11 tahun 2020-an. 2000-an 11 tahun. 11 tahun ya. Iya. Nah, ini Tosca ini bagaimana kun sampai Kakak Iqbal ini terpikir kun mau bikin Tosca foto-foto, studio foto. Kenapa tidak bikin studio apa, band ke apa? Jadi memang saya basic memang di foto. Saya mulai foto itu dari tahun 2010. 2010. Masih kuliah. Iya. Masih kuliah. Itu 2010 mulai belajar fotografi. Otodidak saya, otodidak. Dan teman-teman semua buat komunitas, banyak komunitas saya bikin, orang bikin komunitas fotografi. Dulu masih zaman-zamannya hunting. Iya, termasuk Muhammad Japri ini mantan model hunting. Model. Oh, sangat terulas Muhammad Japrannya nih. Sanganternya nih. Ini Muhammad Japri ini model hunting, termasuk ini kameramen juga. Ini satu ini kru juga, fotografer. Fotografer ini? Iya. Ini tas. Fotografer hijrah. Iya. Terus? Terus itu, nah 2015 itu saya Reksa yang punya frame house. Oke. Ya. Terus dengan Ian, sekarang ada di Bengkulu dia. Orang tiga buat Tosca, studio foto. Sebelumnya bukan Tosca namanya, sebelumnya Studio Granat itu. Granat X Iya, oke. itu. Itu Granat X itu nama geng waktu sekolah. Tapi pemilik 3 atau 1? Sama-sama buat, cuma lebih banyak kan alat dari saya, tempat dari saya. Sudah di tempat itu yang sekarang? Oke. Tempat saya, alat kamera semua dari saya, semua fasilitas saya. Oke. Cuma ide apa semua untuk bagaimana jalannya Tosca itu turun 3. Lebih banyak ke turun 3 sih. Itu habis itu 3 orang jalan, ada Ibang terus kameramennya ini masuk. Oh, ini. Masuk Ibang. Baru. Terus itu namanya Acok Nofri. Ada di Makassar sekarang dia. Oke. Jalan lagi ada tambahan Alan yang gode-gode. Satu letting. Turunnya satu letting, tambah Alan 4. Satu letting sama-sama di Tosca. Oke. Satu organisasi sama. Terus sudah jalan-jauh waktu. Yang bertahan sekarang tinggal saya. Ada Alan tuh. Alan. Cuma pendiri. Oh, pendiri ya. Pendiri tinggal saya, kan 3 orang pendiri. Tinggal saya sendiri. Masih mempertahankan Tosca sampai tetap eksis. Meskipun banyak studio sudah buka anak muda. Betul. Tapi tolak ukur studio lain mungkin dari Tosca karena studio anak muda pertama itu Tosca. Kalau mau dibilang Tosca. Dan rata-rata yang studio dialog itu dari Tosca. Oke. Orang yang sekarang sudah buka studio baru itu lahirnya dari Tosca. Iya. Alhamdulillah bisa bikin studio sendiri. Nah, sampai kameramennya Gobek Production dari Tosca. Jangan bantah. Oke. Tosca lahir sampai sekarang sudah 1 dekade. Dan alhamdulillah Kakak Iqbal artinya bisa hidup dari situ juga. Alhamdulillah bisa hidup. Ya bisa poya-poya dari situ.
Kisah senang, Iya, bisa bisa sedih senang, juga. bisa sedih juga di Iya, situ. situ ya. Sama banyak tapi kisah sedih, kisah senang banyak. Jangan jungkir balik di situ kan. Iya, 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 iya. Nah ini Mama Japran ini sama tanya ini. Model ya ini dulu. Dulu, Hmm, dulu saya kenalan itu di bukit. Di tentu bukit. masih pakai pang ini dah. Tidak pakai pang, urai. Iya, Kaos gandeng, singlet. singlet. Astagfirullah. Dulu itu, betul itu. Dulu Mama. singlet itu. Di Bukit Halimun saya foto. Foto pertama. Foto. Jadi Oke. model. Terakhir lama kelamaan terbiasa, panggil foto. Jadi cinta. Belum jadi model jadi cinta. Jadi cinta. Jadi cinta. Makanya Japran yang dia ada. Ada. Iya, iya, iya. Kali dulu baru ada Oh, baru ada orang. Memang. Ketawa nih ya, iya sudah. Kontrol pasar memasak suara. Oke. Jadi sudah selepas itu berarti dari foto bukan cuma penghasilan itu tapi keluarga didapat dari Dapat situ. studio foto itu tadi. Dari banyak keluarga dapat situ. Tapi dulu kan baru. yang saya tahu ini kan belum ada YouTube. Belajar dari mana otodidaknya? Facebook. Oh iya, suara Facebook ya. Saya kan basicnya di model, foto model. Under V. Saya dulu sebelumnya saya model. Modelnya Under V. Saya yang rambut Bapak Diri. Iya. Emo. Pernah ikut lomba di Luwuk juara 2 model. Pernah ikut di Poso juara 1 model di Poso. Mungkin dari situ kecintaan di dunia fotografer mungkin di situ. Lahir dari situ. Tidak. Itu nanti kuliah saya suka fotografi. Saya ajak saya foto pertama ini Pikarnya Pak Jamal. Pikar Jamal. Oh iya, yang sekarang ada di Jogja. Makanya tertarik gara-gara Pikar. Tertarik. Terus belajar sama senior fotografi dulu, ada Kak Lela Panreli. Oke. Bim, oke. Nah itu. Andre. Nah itu 3. Oke. Saya dan Asjo sama-sama. Satu letting dengan Asjo. Ya, Asjo juga sekarang masih ada studio foto ya? Masih. Freelance dia, oke sekarang. Oke, kita bergeser dari Tosca. Terlalu jauh geser. Pinggir saja. Nah, ini kita ketahui ini sejarah yang tidak bisa dilupa dan selalu teringat bahwa konten kreator hadir di Kabupaten Banggai itu Kakak Iqbal. Ya, alhamdulillah ada juga sih banyak konten kreator. Tidak, pertama yang konten kreator itu saya bukan cuma di dunia di depan kamera. Iya. Kamera itu konten kreator. Ini ilmu ini. Itu. Oh, begitu. Konten kreator. Di depan kamera itu konten kreator juga bilang bisa, di belakang atau kamera konten kreator juga bisa. Konten kreator. Karena dia membuat konten. Iqbal ini konten kreator membuat konten. Ya masuk daging juga terendap. Oke. Itu. Tapi yang komedi mungkin ya yang untuk yang bersifat drama. Nah, drama komedi ya Catos. Nah, Catos ini yang seperti Kakak Iqbal biasa bicarakan lahir dari Yayan tadi, Aceh, Kamil kan. Nah, sampai hari ini apa ya? Sejalan. Doi. Orang yang penting. Nah, ini agak susah menurut kalau saya. Agak susah sih sebenarnya Kakak Iqbal. Kalau kita ini terang mesti barang nih baca. Kan? Kalau konten nanti ada doi buat konten. Kalau tendensinya duluan uang susah. Karena Kakak Iqbal yang pengalaman. Tendensinya duluan uang. Kalau untuk buat konten harap uang duluan susah. Okay. Jadi usahakan uang yang cari toron. Uang yang cari toron. Apa yang berbuat? Apa yang berbuat? Apa yang orang cari sama toron? Sampai bisa ini perlu juga orang bilang di sini karena soal Banggai sampai hari ini itu saya cari doi. Otopilot dia cari doi sendiri itu soal Banggai. Nah itu kalau soal Banggai itu tidak ada orang lain, tidak ada keterlibatan orang lain. Soal Banggai itu Maitua yang sekarang yang pegang. Yang maksudnya ide itu tidak lahir dari banyak orang, tidak. Saya terinspirasi dari yang di Palu. Soal Palu. Terinspirasi dari yang Palu. Jadi buat itu awalnya bukan akun itu bukan soal Banggai, akun-akun komedi. Jadi video-video lucu yang ada di Indonesia ini saya upload, tapi kayak mereview apa? Tidak review, cuma re-upload ulang. Re-upload, ya oke. Ulang video-video lucu, tapi saya kayaknya ubah ini, lebih ke daerah, akan daerah ini, ke daerah. Lahirlah soal Banggai. Lahirlah soal Banggai. Jadi dari tahun 2019. Berarti sesudah Tosca, sebelum Tosca? Sesudah Tosca. Baru itu. Tapi DP naiknya itu pas Covid.
Oke, orang sudah di rumah semua sudah lihat HP. Ya, Pas oke. pas Covid karena memberitakan orang yang orang pertama yang masuk Oh, berita terindikasi berita Covid. yang FYP, yang FYP itu di Covid, berita Iya. Covid. Siapa yang pertama dapat Covid itu yang FYP dulu itu. Oke. Gitu. Jadi dapat beritanya tuh dari grup-grup WA, Facebook, lihat masuk di Instagram. Tapi pada waktu itu Instagram saja kan, belum ada Iya. Facebook, belum ada Facebook TikTok. belum bagaimana ya? Untuk menghasilkan masih kurang. Oke, Dulu kan untuk media sosial yang bisa menghasilkan bagus itu baru Instagram. Instagram. Iya, itu. Ah, ini soal banggai. Kalau bisa kira-kira ini terus harus jujur supaya memotivasi penonton. Budget atau keuntungan yang didapat orang iklan di soal bangga itu sudah 3 digit sudah Apa itu? di soal banggai. Kalau di kumpul-kumpul yang iklan kan so banyak sekali ini. Kemarin Hipmiran kan dapat 2 digit saja sih. 2 digit, Iya, 2 2 digit. digit. Cuman Kalau ide dikumpul, dikumpul-kumpul, kalau iya. itu total semua kan. Iya. Dari ide cuma bikin itu tadi apa? Upload, dia pindah ke Instagram, kemudian dia bikin soal bangga. Itu. 2 digit. Itu. Nah, tapi sekarang doi masuk so. Ya lumayan lah. Dia masuk sama Sama itu semua. Saya masuk situ. Tidak. Mama Japran memang selalu Iya. diintervensi selalu memang saya lihat Mama Japran ini. Kan soalnya dia sekarang yang rajin upload, bukan saya. Ada admin juga sendiri. Oh enggak, Tidak. ada admin sendiri. Ada admin soal bangga soal sendiri. Iya. Jadi memang harus buat tim. Harus kalau membuat suatu industri, apa industri kreatif harus ada tim. Harus ada tim. Nah itu yang mau ada dengar yang mau. Dia sendiri. Bawa bahasa sendiri tidak bisa ngana. Tidak bisa, memang harus tim tidak ada. Ngana lahir dari Catos sudah titik. Lanjut baru berarti memang sekarang sudah itu tadi autopilot ya. So ada admin. Ada admin sendiri. Iya. Jadi tiap hari itu udah harus upload. Wajib harus upload. Ada berapa paling posting? Minimal 5. 5 posting? Maksimal 5. 5 postingan tiap hari. Minimalnya ya, story harus aktif. Story. Karena biar algoritmanya media sosial terbaca terus. Oke. Iya. Karena begitu. Mau rata-rata mau TikTok, mau Facebook, mau IG, semua harus upload tiap hari. Itu begitu algoritma. Nah, kamu ibarat orang dalam sebuah kantor. Oke. Sebuah kantor, orang pebos ada pebos kan? Orang ini jarang masuk. Oke. Orang ini jarang masuk. Apa orang pebos mau simpati sama orang? Betul. Orang rajin masuk, orang rajin minta rayu dia, pasti bos akan simpati. Filosofinya begitu ya kalau bermain sosial media gitu. Memang harus ada pandai-pandainya sedikit memang kalau bermain. Media sosial. Iya. Baru harus ada tujuan. Iya. Apa yang orang tertarik sama orang? Iya, tidak berpusing sembarang. Itu kan banyak sekarang kan di FYP Pro orang asal. Karena baru suka gaji apa semua. Karena gaji duluan, orang cari uang duluan. Bukan apa yang harus orang cari sama orang. Oh iya. Jadi personal branding lah. Personal branding tadi. Personal brandingnya orang harus orang tahu. Macam Kakak Gobek kan? Iya. Orang tahu komedian. Orang cari komedinya Kakak Gobek. Iya, jadi yang begitu orang cari itu komedinya komedi Kakak Gobek. Begitu. Mungkin Kakak Gobek orang cari cara masak, tutorial masak kan mungkin kan? Betul. Iya. Macam soal Banggai, sama cari beritanya Banggai soal Banggai. Cari wisata di Banggai, soal Banggai. Itu. Ada kamarnya memang. Iya. Terus bisa bikin apa ya? Identitas ya? Identitas. Branding tadi. Branding atau orang itu. Kita mungkin orang mau cari Kakak Gobek, mau cari tentang tutorial cara menanam apa. Kita mungkin kan orang cari komedinya. Betul. Personal branding. Itu personal branding. Iya. Nah, orang pindah dari foto-foto sampai di sosial media. Nah, kedekatan dengan Kakak Andika Mayrizal Amir. Gitu. Karena hampir tiap hari Kakak Iqbal Piwani posting berita-berita Andika. Ini apa sebenarnya perannya Kakak Iqbal di Andika Mayrizal Amir ini? Anggota DPD Kak Andika itu salah satu motivasi saya, tolak ukur saya. Kakak macam apa dia? Ibarat sampai guru dalam menghadapi berbincang dengan orang. Tapi tunggu dulu lanjut. Yang membawa Kakak Iqbal sampai dekat hari ini sampai sekarang dengan Kakak Andika itu dari sosial media.
Tidak, sosial media atau memang? Yang apa itu? Bukan kamu kerja sama di sosial media pada waktu itu? Yang kasus dekat saya dengan Kak Andika itu Kak Upi. Oh, Upi, kakak Upi Jo. Itu Oke. Kak Upi Jo. Jadi waktu masa kampanye dulu itu, Kak Upi yang kasih kenal saya dengan Kak Andika untuk buat satu konten buat Kak Andika. Satu konten buat Iya, kerjasama dengan Katos. Oke. Nah, berhubung Katos kemarin ada kontrak dengan salah satu brand kendaraan, ya, yang tidak bisa terikat dengan politik. Nah, makanya tidak bisa. Tapi secara apa ya, garis politik, secara garis saya suka ingin belajar. Oke, ingin belajar. Ingin belajar bagaimana itu berpolitik. Jadi saya bareng lah dengan Kak Andika. Jadi Catos tidak dibawa, cuma diri saya sampai diri masuk untuk menjadi tim kontennya Kak Andika. Tim konten. Tim media. Oke. Tim media. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah Kak Aika dipercayanya masyarakat Kabupaten Banggai dengan Sulawesi Tengah, terpilih sebagai anggota DPD. Alhamdulillah Kak Aika percaya saya sebagai staf medianya dia. Staf medianya Andika. Jadi Kakak Ika postingan-postingan yang sekarang di media sosial itu alhamdulillah dari saya. Yang memang saya lihat. Yang bikin. Editan apa sama yang di ucapan-ucapan. Terus video. Biar bukan saya rekam, tetap saya edit. Iya. Jadi tidak heran kalau kemudian terjun di situ. Nah, kemudian bukan cuma itu saja. Nah, sekarang yang lagi saya lihat banyak postingan-postingnya Kakak Iqbal itu apa? Foundation apa? Amir SAP. SAP apa nih? Nah, coba jelaskan. Itu salah satu yayasannya Kakak Andika. Amir. Itu dulu nazarnya Kak Andika. Jadi SAP ini nazarnya Kak Andika sebelum dia menjadi anggota DPD. Jadi dia bernazar kalau misalnya terpilih, dia akan buat satu yayasan yang bergerak di bidang sosial. Nah, berdirilah SAP. Syukuran Aminuddin Amir Foundation. Syukuran Aminuddin Amir Foundation. Alhamdulillah baru berjalan beberapa bulan, orang sudah berbuat kegiatan sunatan massal itu hampir 3 kali. Sunatan massal gratis. Sampai terakhir toilet kayaknya. Terakhir di Ampana Terumbu. Ampana. Di desa Walia Besar, Wabes. Ujung timurnya pulau paling ujung di Ampana. Menyeberang. Itu kayak Iqbal pergi juga. Ada ya? Oh, yang ada foto ya sana. Iya, itu. Alhamdulillah. Posisi di situ Sekretaris umum. Ada Umum. Kakak Risdianto. Oh, ya, Kakak Tatu juga. Sama juga Halik. Itu ketua umum. Kakak Upi penasehat. Oke. Gitu. Ada juga dengan lupa namanya satu. Yang bendahara Aema. Oh, yang adiknya Kak Andika. Oke. Dan alhamdulillah semua itu anak-anak muda. Yang terkumpul di Sulawesi Tengah. Jadi bukan cuma Kabupaten Banggai nih, Sap. Oh, gimana? Include Sulawesi Tengah. Jadi tiap kabupaten ada koordinator. Oh iya, macam di Bangkep siapa? Di Bangkep. Ini postingnya Kakak Iqbal kemarin. Hari. Di Balut ada juga lain. Di Ampana lain. Pokoknya masing-masing daerah ada. Oke. Jadi memang perkumpulan anak muda yang kemudian sekarang di SAP itu tadi bergerak di bidang itu sosial. Ngeri. Berarti memang kedekatannya boleh bisa dibilang sih Kakak Iqbal dengan Kakak Andika sudah anggap kakak sendiri. Kalau suka kakak lagi berarti terus. Oke. SAP. Dunia politik, kalau analisa saya, dunia politik di Kakak Iqbal kayaknya sudah tidak asing lagi. Di SAP ini sudah di Kakak Andika kayaknya, karena pernah juga terjun di dunia politik walaupun itu di Pilkades. Kalah. Tapi juara 2, bukan kalahnya. Tetap kalah. Yang menang itu juara 1. Nah, ini kalau GP oke. Nah, ini sedikit saja Kakak Iqbal ulas. Ini kenapa kan sampai sungguh calon Kades? Kemarin itu memang permintaan dari masyarakat. Oke, desa Tontoan. Bukan semua masyarakat. Segelintir masyarakat. Masyarakat untuk bisa menjadi pimpinan di desa. Oke. Ini sebelum kenal Kakak Andika toh? Jauh sebelum itu. Tuh. Saya iakan, saya coba. Belum cukup rezekinya. Iya. Tapi suara banyak di situ ya berarti. Ya alhamdulillah lah. 300-an lebih ya, mau 400 ya. Iya, begitulah. Juara 2. Kalah itu.
Kalau Kalau berikutnya Bang Saleh ada niatan? apa, dorong minta cuma saya belum ada ke sana. Nah ini yang lebih menarik lagi. Ah. Ini warawiri di luar. Ah. Kakak Iqbal ini sudah bergabung di salah satu partai politik. Ini bagaimana? Itu di Ajak. sebenarnya tertarik sih. Saya ingin Iya. tahu bagaimana itu dunia. Nih kakak Nika baca cerita politik Iya. terus bagaimana tertarik. Saya ingin tahu bagaimana itu dunia politik, apalagi di dunia partai. Dulu kan sebelumnya saya di Kuning. Oh iya, Nah, saya di Kuning kan. Cuma mungkin kurang aktifnya saya di situ. Oke. Saya ingin coba ya, kalau ditolak ukur dari pusat, anak-anak muda di partai dulu. Oke, oh iya betul, iya semua artis-artis. Nggak usah dibilang, bukan warna biru dia. Nah, baru. Itu. Pasti pun penuh dengan harapan itu. Betul dengan harapan dia suka COD, Pak. Tidak, artinya kalau saya melihat dari langkah-langkah politiknya Kakak Iqbal, ada keinginan maju mungkin juga di 2029. Kalau permintaan banyak. Oke. Tapi nanti lihatlah ke depannya. Masih lama juga ya. Saya masih fokuskan untuk ke kakak Andika dulu. Memang. Nah oke. Sudah tadi sampai di politik, kades dan partai politik. Nah, Kakak Iqbal, karena kita tidak lama ini, saya mau minta paling tidak sedikit. Iya, paling tidak sedikit beri Kakak Iqbal. Ada bagaimana ya? Pesan buat teman-teman konten kreator yang hari ini tolong lihat sendiri, Kakak Iqbal. Siapa yang sendiri? Ya, maksudnya tolong lihat sendiri ini kan macam tidak terarah. Saya ini tolong belak-belakan saja Iqbal. Iya. Artinya mau ke mana dong ini? Ya, Tien sekarang sudah di Jakarta. Artinya biar dia bagaimana sekarang hari ini dia fight, dia kan. Iya. Nah teman-teman yang lain ini ada pesan tidak? Ini Kakak Iqbal menurut saya kalau ya Kakak Iqbal ini kan sudah mengelola akunnya ini, terus kemudian ada soal bangga yang hidup dari sosial media. Ini luar biasa menurut saya. Dan teman-teman yang lain. Coba kasih pesan-pesan supaya orang macam tadi makanya jangan bahasa diri, harus batin. Kalau gimana silakan. Jadi konten creator tuh ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau orang tidak sabar, orang rubuh. Kalau orang sabar, insya Allah ada hasil. Tapi jangan sendiri, saya maksud itu. Karena di industri kreatif ini kalau orang main sendiri itu tidak akan jadi. Masa anak mau kerja sendiri, anak edit sendiri, anak syuting sendiri. Betul. Harus punya tim, harus berani. Dan harus berani rugi duluan. Berani rugi bagaimana? Kalau uang duluan. Itu yang orang tidak pernah. Mesti kalau uang, alat. Betul. Kalau mau upgrade orang pe kualitas konten harus alat lebih bagus. Iya. Masuk. Iya. Kalau mau biasa-biasa saja, terus ini ide itu agak setengah mati kayaknya kayak itu ide mahal itu. Terus itu tadi saya bilang apa yang orang cari sama orang. Iya tadi. Kalau orang tidak ada nice yang orang bisa miliki, betul. susah orang mau kenal orang sebagai apa. Iya benar. Itu. Kalau saya kan sudah branding, fotografer, konten kreator. Nah, jadi saya lebih fokus sekarang untuk ke dunia foto, buat konten dunia foto. Oh yang pernah dulu kayak Iqbal cerita POV buat foto itu. Nah, sekarang saya ada beberapa ide juga. Kebetulan tuh si Agung Sujadi nih orang bercerita. Oh ya, biasa suka kalau bahasa ini pasti brilian. Itu ada. Nah, Kakak Iqbal kalau menurut Kakak Iqbal yang ada konten kreator sebagai konten kreator yang nanti ada doi warga konten. Susah. Tidak bisa itu. Bukan bisa, cuma susah. DP apa? Bentuk penghargaan sama dia hanya sebagai uang. Iya betul. Bukan DP kreativitas. Iya. Itu. Jadi soalnya tuh orang cari kreativitasnya orang. Apa yang orang cari orang gitu. Kalau hanya demi uang, minum saya bisa cari uang. Betul. Masuk. Minum saya bisa dapat uang. Artinya memang orang harus giat. Paling tidak macam soal bangga yang tadi. Maksimal soal bangga itu 4 tahun tidak dapat uang sama sekali. 4 tahun? 4 tahun tidak dapat uang sama sekali. Gimana? Cumpos semua itu terus terakhir dapat DP nice, DP pola bagus. Setiap postingan pasti rame. Ya betul. Pernah tidak EPP, pasti EPP. Pasti begitu. Nah sekarang kalau orang bicara soal bangga ya harus iklannya harus itu. Baru teman-teman juga yang cuma main di TikTok dan Facebook. Instagram. Saya berapa kali kasih sarannya ke Kak Iqbal memang. Cuman saya macam bagaimana Instagram agak barangkali barat. Pasarnya Instagram tuh kalau bilang perusahaan.
Iya, Kakak Tian juga kasih saran begitu. Perusahaan-perusahaan besar tuh Instagram. Oke. Mau cari yang uang besar di Instagram. Iya, itu. Nah, seperti orang tahu juga bahwa Kakak Iqbal juga ini Saya sekarang konten-konten kreator besar yang terbaik Instagram siapa coba? ya ada. Ada. Semua di Nona Instagram. Sawili lu Main main Instagram. Instagram. Semuanya main Ibang, Instagram. mana bikin anu sawan tadi? Instagram. Instagram. Oke. Gitu. Nah, Kakak Iqbal, itu perjalanan tadi yang Kakak Iqbal cerita singkat tapi padat dan jelas menurut saya bahwa memang kalau orang seriusi apapun pekerjaan itu tetap Iya, menghasilkan. konsisten. Sabar itu kunci. Ini sampai Nia coba bikin konten. Nia sekarang bikin konten. YouTuber dia sekarang, Pak. Sekarang bisa sendiri, ada TikTok sendiri. Nah, ini saya mau tanya, itu DJ kemarin itu untuk siapa? Untuk Japran atau siapa? Sebenarnya saya lebih ke Japran. Cuma saya juga bawa masyarakat. Berhibur diri. Pusing saya berdiri. Oke. Memang ada niat. Saya terinspirasi itu dari waktu Hipmi Run, kelompok pemandu koplo. Iya, oke, ada. Keren orang. Iya, santai nonton, tapi saya memang tertawa ada. Keren orang. Saya ini suka kumpul-kumpul orang kreatif, orang seni. Iya, tertarik. Bisa saya naungi. Oke. Saya sebagai DJ. Saya ingin cari orang-orang yang mau bermain. Iya. Ini saya juga sama Kakak Iqbal, apa saja yang terlintas, dia tidak pernah artinya berani mencoba dulu. Jadi memang sampai cita-cita dulu itu saya ingin buat satu wadah untuk orang-orang yang kreatif, industri kreatif. Jadi saya fasilitasi orang, saya bisa kumpul orang. Itu sampai cita-cita pasar itu, mengumpulkan orang-orang yang kreatif. Iya benar. Jadi sama-sama teman-teman, siapa tahu yang punya keahlian semua kurang dengan fasilitas saya bisa bantu. Insya Allah bisa bantu. Berarti kamu kalau ini podcast butuh tempat, saya bisa bantu. Kita suka. Memang kita ada harapan. Oke, Kakak Iqbal. Sebelum kita mengakhiri, Kakak Iqbal, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kakak Iqbal sudah menemani. Siap. Pembicaraan Sukses terus buat Kakak Gobek. Ya. Jangan lupa saya di tanggal berapa? Di awal Februari itu ada seminar tentang konten kreator di Estrela. Ya, itulah. Materi. Kemarin kita orang harus ini. Kemarin waktu di Santika kah? Santika itu. Itu jadi apa? Itu cuma coach akan dorang buat konten. Balatih. Jadi timnya. Sekarang ini di Estrela tanggal awal Februari itu saya diundang jadi pemateri seminar dari pemateri di acara seminarnya Badan BPOM. Oh, BPOM, iya, oke tahu. BPOM, orang-orang dari Gorontalo. Itu jadi bicara konten atau? Bicara konten, tentang konten, bagaimana membuat konten yang bagus, bagaimana mempertahankan sebuah konten. Ada diundang orang? Terlatang sama-sama di situ. Oke. Terlatang sama-sama. Kakak Iqbal, terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Saya bisa meminta closing statement-nya Kakak Iqbal di akhir video ini. Mungkin ada pesan-kesan untuk masyarakat Kabupaten Banggai atau mungkin anak-anak muda khususnya yang ada di Banggai. Pesan saya buat anak-anak muda sih sebenarnya, yang sekarang susah cari kerja. Susah cari kerja. Sebenarnya sih sekarang gampang. Kamu punya HP, kamu bisa dapat kerja, kamu bisa dapat uang. Tergantung dari kamu kreativitas saja. Sekarang dibutuhkan dunia kreatif. Iya. Kamu gelar di belakangan. Sekarang orang putus SD pun kalau jago konten lebih banyak orang pedoi. Iya. Yang penting kamu kreatif. Iya. Temukan kamu kemampuan sama kemampuan diri. Kakak Iqbal, terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Jangan kalau diundang bakal ini Mama Japran nanti nih. Karena Mama Japran saya lihat ini so kencang. Dia sudah soal Bangkai, semua dia pegang. Sekarang PS Box. Oh, dia lagi. PS Box. Mama Japran, semua saja. Iya. Oke, terima kasih banyak dan mungkin akhir kata Kakak Iqbal, kalau ada proyek panggil kabar. Kamu juga nonton. Saya perlu kasih tahu juga proyek-proyek sebagian kerjanya saya itu sebagian dari Kakak Iqbal. Jadi dia ini bagi proyek. Jadi memang kalau bisa dibilang sosialnya beliau menurut saya luar biasa. Oke, akhir kata saya Gobek 88 terus Iqbal Rafsanjani. Kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you.